mempelajari laporan konsolidasi dengan menggunakan metode ekuitas, di mana kepemilikan induk atas perusahaan anak kurang dari 100%. Kita akan menggunakan contoh yang sederhana ini untuk mempelajari materi ini. Pada 2 Januari 2020, PT Induk dan PT Anak didirikan dengan mengeluarkan modal saham masing-masing Rp2.000 dan Rp1.000. Masing-masing terdiri dari 2.000 lembar saham dan 1.000 lembar saham dengan nilai pari Rp1 per lembar. Pada awal Januari 2020 itu juga PT Induk membeli 80% saham PT Anak seharga Rp950 tunai. Selama tahun 2020, PT Induk dan PT Anak memperoleh laba masing-masing sebesar Rp500 dan Rp600. Pada tahun 2020 tersebut juga PT Induk dan PT Anak membagikan dividen sebesar 50% dari laba. Neraca PT Induk dan PT Anak sebelum akuisisi tersebut adalah sebagai berikut di sebelah kanan ini, di mana aset dan modal saham PT Induk masing-masing adalah Rp2.000 dan PT Anak adalah Rp1.000. Kita akan mengkonstruksi neraca awal ini menjadi neraca sebelum konsolidasi pada tanggal 31 Desember. Ya, jadi ini adalah neraca awal 2020 dan sebelum terjadi akuisisi diminta membuat kertas kerja konsolidasi untuk akhir tahun 2020. Jadi kita akan membuat neraca awal ini menjadi neraca akhir 2020 dengan memasukkan transaksi yang terjadi selama tahun 2020. Nah, kita akan memulai untuk memasukkan transaksi-transaksi di bawah ini ke dalam neraca ya. Jadi hanya ada sedikit transaksi, ini sangat disederhanakan, itu transaksi akuisisi saham PT Anak oleh PT Induk, kemudian perolehan laba kedua perusahaan, kemudian pengakuan laba PT Anak oleh PT Induk ya. Ini karena metode ekuitas, kemudian dividen yang dibagikan oleh kedua perusahaan, kemudian jurnal pendapatan dividen yang dibukukan oleh PT Induk karena dia menerima dividen dari PT Anak. Kita mulai dari transaksi yang pertama, investasi ekuitas sebesar Rp950. Rp950 debit, investasi ekuitas aset kredit 950. Jadi kita selipkan di sini, muncul di bagian aset debit investasi ekuitas atau investasi saham. Jumlah 950. Lalu aset di kredit ya, jadi langsung kita kurangkan kredit 950 aset, berarti asetnya berkurang 950. Nah, kita lihat bahwa investasi ekuitas di buku PT Induk sebesar 950 ini mencerminkan modal saham atau ekuitas PT Anak ya. Kita beri tanda
Jadi investasi ekuitas di buku PT Induk ini mencerminkan ekuitas di PT Anak. Ya, ekuitas di PT Anak ini mencerminkan investasi ekuitas di PT Induk. Ini saling timbal balik ya. Ini namanya resiprokal. Jadi dua hal yang sama dilihat dari dua sudut pandang ya. Bagi PT Induk merupakan investasi ekuitas, bagi PT Anak merupakan modal saham atau ekuitas ya. Ekuitas. Jadi di sini di dalam contoh ini ekuitas hanya modal saham ya. Tapi ekuitas sendiri tidak hanya modal saham ya, ada agio saham, ada laba ditahan, itu termasuk juga ekuitas. Hanya ini karena contoh ini disederhanakan, jadi kita hanya menggunakan satu akun, yaitu akun modal saham untuk ekuitas ya. Jadi ini resiprokal, hanya di sini ini adalah tidak 100% dari modal saham PT Anak ya, ini hanya 80% ya. Hanya mencerminkan 80% dari ekuitas PT Anak. Tapi ini resiprokal. Jadi yang resiprokal nanti pada waktu konsolidasi harus dieliminasi, dihapus ya, karena ini timbal balik, hanya saling mencerminkan saja ya, jadi harus dihapus. Namun penghapusan tersebut hanya terjadi di kertas kerja ya. Jurnal eliminasi atau jurnal penghapusan hanya terjadi di kertas kerja. Sedang di buku-buku PT Anak dan PT Induk ini tetap ada ya, tidak dihapus, tetap. Hanya ketika digabungkan keduanya ini harus dihapus, dieliminasi. Kemudian yang kedua ini perolehan laba. Jadi kedua perusahaan mendapatkan laba. Kita akan taruh di sini, laba itu menambah laba ditahan, dan laba ditahan itu bagian dari ekuitas ya. Jadi kita taruh di bawah modal saham yang juga merupakan ekuitas. Laba PT Induk memperoleh 500, PT Anak memperoleh 600. Ya, jadi asetnya bertambah sejumlah laba yang didapatkan 500, ini tambah 600. Jadi aset debit, laba kredit ya. Oh ya, yang warna merah ini menunjukkan angka atau saldo kredit, sedangkan yang hitam adalah menunjukkan saldo debit. Kemudian kita lanjutkan. Jadi laba yang diperoleh oleh perusahaan anak ini diakui di buku PT Induk menurut metode ekuitas ya. Jadi di sini labanya 600. Induk mengakui adanya pendapatan sebesar 80% dari 600 tersebut. Karena pemilikannya hanya 80%, maka dia hanya berhak atas laba ini sebesar 80%, yaitu 80% kali 600 adalah Rp480. Jadi bagian laba jumlah Rp480 ini dianggap sebagai pendapatan oleh induk ya, yang akan menaikkan investasi ekuitasnya ya. Jadi dapat investasi ekuitas, kredit pendapatan investasi ya. Jadi kita taruh di sini. Tentu saja harusnya ditambahkan ke sini ya. 950 ditambah 480 ini hanya untuk mempermudah. Kita buat di baris tersendiri ya.
Ini kita 480 menambah ekuitas ya, debit menambah ke 950 ini. Sedangkan kreditnya adalah pendapatan investasi ya, pendapatan investasi ada di sisi sini di bagian kredit. Pendapatan investasi sebesar 480. Ini namanya transaksi yang bersifat reflektif ya. Jadi ini hanya transaksi yang dicatat di induk ini sebenarnya adalah cermin, hanya mencerminkan transaksi atau kejadian yang ada atau keadaan yang ada di perusahaan anak. Itu perusahaan anak memperoleh laba, tapi dicatat di perusahaan induk juga ya. Jadi ini bayangan aja ya. Ini yang realnya yang ini bayangan cermin ya. Dicatat di induk. Jadi dicatat di 2 buku ya. Nanti di waktu pada konsolidasi yang ini harus dihapus ya. Karena ini kalau tidak dihapus ini double ya jadinya ya. Pendapatannya menjadi double. Padahal ini hanya mencerminkan yang ini. Ya, jadi nanti ini dieliminasi ya. Eliminasinya tinggal dibalik aja ya. Ini di debit, ini di kredit. Ya, ini nanti di kredit, ini debit. Ya, dibalik hingga tereliminasi. Jadi kita kasih tanda saja di sini transaksi reflektif. Kita namain transaksi reflektif ya. Jadi debit investasi ekuitas, kreditnya pendapatan investasi. Ini merupakan bayangan atau refleksi dari laba perusahaan anak yang di sini. Ya, hanya tidak semuanya ya. Dari 600 ini hanya karena kepemilikannya hanya 80%, maka yang diakuinya 80% saja sebagai pendapatan dan menambah investasi ekuitas. Pendapatan investasinya. Investasi. Kemudian transaksi dividen. Nah, kedua perusahaan membayar dividen 50% dari laba masing-masing. Ya, jadi kita taruh di sini ya, dividen itu mengurangi laba. Dividen adalah pengurang dari laba atau pengurang dari ekuitas. Jadi dividen 50% dari laba ini. Dari laba dibagi 2 ya. Ini mengurangi laba, dia angka debit ya, karena angka debit kita kasih warna hitam ya. Debit dividen. Nah, dividen ini jurnalnya dividen pada aset ya. Jadi dividen debit, asetnya kredit, asetnya berkurang karena dibagikan sebagai dividen ya, 250. Ini juga ya, yang induk juga berkurang 300 karena dia membagikan dividen sebesar 300 anak. Nah, dividen yang dibagikan oleh anak ini dibagikan kepada pemegang saham PT Anak. Dan sebagian besar pemegang saham PT Anak adalah PT Induk ya. Jadi PT Induk memperoleh dividen yang 300 ini ya. Dividen 300 ini akan dibukukan sebagai, karena ini metode ekuitas, maka dia akan mengurangi investasi ekuitas di sini ya. Jadi 300 ini
akan dibagikan kepada induk ya, menambah asetnya, debit aset. Kreditnya adalah investasi ekuitas ya, jadi dia mengurangi investasi ekuitas ya, seolah-olah dividen ini dia menarik uang dari PT Anak, menarik investasinya ya, jadi dia asetnya bertambah, investasinya berkurang. Kita taruh di baris baru agar jelas ya. Nah, dividen yang 300 ini si induk tidak menerima 300 ya, karena dia hanya 80% kepemilikannya, yang 20% dibagikan kepada non pengendali sama pemegang saham yang lain ya. Jadi si induk hanya memperoleh 80% kali 300 yaitu 240 ya. Di sini mengurangi besar 240 kredit ya, kredit asetnya bertambah 240 di metode ekuitas ya. Nah, udah, ini adalah neraca per 31 Desember ya, setelah dia mendapat laba, setelah dia membagi dividen ya. Jadi kita lihat bahwa dividen di PT Anak dibukukan juga di PT Induk ya. Jadi ini transaksi resiprokal ya. Si PT Anak memberi dividen, si PT Induk menerima dividen ya. Jadi ini adalah transaksi antar induk dan anak ya. Jadi transaksi resiprokal itu transaksi internal ya, antara perusahaan yang ada di dalam konsolidasi ya. Jadi seolah-olah dari kantong kiri kantong kanan ya, jadi ini dianggap tidak ada ya sebenarnya ya, harus dieliminasi. Kalau transaksi resiprokal harus dieliminasi, karena ini sama aja transaksi dengan dirinya sendiri ya. Jadi ini kita beri tanda bahwa ini resiprokal 240 ini resiprokal dengan 300 ya. Ini dividen, ini pengurang investasi ekuitas ya, ini resiprokal ini. Jadi transaksi ini sama transaksi ini adalah transaksi yang sama ya, transaksi dividen, pembayaran dividen di perusahaan anak sama transaksi penerimaan dividen di perusahaan induk adalah satu transaksi dibukukan di dua perusahaan ini ya, atau transaksi antara anak dan induk ya. Jadi transaksi internal ini resiprokal ini harus dihapus pada kertas kerja konsolidasi ya, hanya pada kertas kerja konsolidasi. Jadi kita udah beri tanda yang resiprokal ini ya. Nah, dengan yang ini tadi resiprokal. Nah, ini adalah dua neraca yang harus digabungkan ya. Nanti ketika ada soal begini, soal mungkin tes atau ujian, nanti tugasnya adalah menggabungkan dua laporan keuangan atau dua neraca ini ya. Nah, di sini bentuknya nggak seperti ini ya. Ini investasi ekuitas ini sudah satu angka ya. Jadi nanti jumlahnya 1190 ya. Jadi nanti kalian harus menganalisis sendiri, membreakdown sendiri angka yang di sini ya menjadi 3 angka ini yang agar bisa dieliminasi ya. Nah, ini kita pindahkan, akan kita konsolidasikan ya. Bagaimana cara mengkonsolidasikannya ya. Seperti ini ya. Jadi ini adalah buku PT Anak dan PT Induk 31 Desember yang barusan kita update ya. Ini ya, pindah ke sini. Ini akan kita gabungkan ya.
Jadi ini tambah ini ya, pos-pos yang sama di dua perusahaan dijumlahkan. Namun sebelum dijumlahkan, pos-pos yang resiprokal harus dieliminasi ya. Dan ada penyesuaian juga. Setelah eliminasi dan penyesuaian, barulah ini digabungkan ya. Ketemu hasil gabungannya adalah seperti ini. Nah, kita mulai dari sini ya. Yang dieliminasi yang pertama, kita mulai aja yang pertama. Yang dieliminasi adalah transaksi reflektif ya, yang ini ya. Ini kita eliminasi ya. Jadi kalau ada perusahaan anak memperoleh laba, lalu perusahaan induknya menggunakan metode ekuitas, udah pasti ada jurnal ini ya. Pasti investasi ekuitasnya akan bertambah dan muncul pendapatan investasi ya, seperti di sini. Nih, pendapatan investasi bertambah, investasi ekuitas bertambah ya. Jadi ini harus dihapus ya. Ini dieliminasi. Ya, dieliminasi. Nanti di soal ini nggak kelihatan ya, yang baris yang 480 ini tidak kelihatan karena ini sudah menyatu dengan ini ya, satu akun. Yang kelihatan hanya yang ini ya. Jadi harus tahu sendiri bahwa 480 pasangan ini ke sini, ini ada di dalam akun tersebut ya, akun investasi ekuitas. Jadi ini kita eliminasi pendapatan investasi, kredit kita debit ya, kita debit. Lawannya adalah investasi ekuitas ya, debit di sini, kita kredit ya, ini udah tereliminasi ya, jurnalnya seperti ini ya. Ini adalah pembalikan dari jurnal yang ini ya, dieliminasi dibalik di sini. Kemudian jurnal yang kedua, eliminasi yang kedua adalah dividen ya, dividen. Dividen itu yang ini, dividen ini yang resiprokal. Jadi ini harus dieliminasi dua-duanya ini ya. Jadi kalau aset nggak usah ya, ini satu akun ya, otomatis tereliminasi sendiri ya ketika digabung. Yang perlu dieliminasi adalah dividen dan investasi ekuitas ya. Jadi investasi ekuitas yang dikredit di induk merupakan dividen dari PT Anak ya. Jadi 240 ini harus dieliminasi ya. Dieliminasi, dibalik. Jadi dividennya di kredit, investasi ekuitasnya di debit 240. Dividen yang sisanya 60 itu adalah dividen kepada pihak ketiga, NCI. Ini nanti akan kita pindahkan kemudian. Tapi ini harus kita eliminasi dulu yang 240. Ya, jadi dividen di sini kita kredit ya, 240. Investasi ekuitas kita debit 240 ya, untuk mengeliminasi ini dengan ini. Ya. Sudah tereliminasi. Kemudian kita lihat sisanya berapa ini ya. Investasi ekuitas yang belum tereliminasi tinggal yang 950 ya. 950 itu merupakan akuisisi yang pertama ya, yang pertama dilakukan ya, pembelian saham, akuisisi saham ya. Akuisisi saham ini resiprokal dengan ekuitas PT Anak pada waktu saham itu dibeli ya, pada waktu saham itu diakuisisi berapa, 1000 ya, pada waktu saham
itu diakuisisi, ekuitasnya 1000. Ya, investasinya 950. Jadi 950 sama 1000 ini harus dieliminasi. Ya. Dieliminasinya berarti 950 debit harus dikredit. Lalu ekuitasnya kredit harus didebit. Ya, yang hijau ya, perhatikan. Ini tidak seimbang ya, tidak balance. Ini berarti ada goodwill ya, dan otomatis karena dia kepemilikannya PT Induk tidak 100% ada NCI. Jadi kita cari berapa NCI, berapa goodwill ya. Jadi goodwill adalah harga 100% akuisisi dikurangi 100% nilai wajar ekuitas. Ya, jadi ekuitas itu nilainya sama dengan aset bersih ya. Yaitu total aset dikurang liabilitas. Itu sama dengan ekuitas, sama dengan aset bersih. Ya, jadi yang kita ketahui apa? Yang kita ketahui harga akuisisi 80% ya. 950 ini adalah harga untuk mengakuisisi 80%. Nah, 100%-nya berapa? Tinggal dibagi aja. 950 dibagi 80% ya. Ketemu 1187,5. Itu adalah harga akuisisi 100% ya, saham. Jika mengakuisisi 100% maka harganya segini. Dikurangi 100% ekuitas yang diakuisisi tersebut. Ya. Ekuitas yang diakuisisi adalah ini. Ya. Pada waktu melakukan akuisisi, ekuitasnya adalah 1000. Ya. Pada waktu melakukan akuisisi. Jadi ini dikurangkan. 1187 dikurangkan 100% nilai wajar ekuitas 1000. Ketemu 187. Kita taruh di goodwill di bagian debit. Kemudian NCI adalah nilai wajar ekuitas 100% ditambah goodwill ya, 1000 tambah 187,5 ini dikali 20%. 20% adalah kepemilikan NCI. Ya, jadi 1187,5 dikali 20% sama dengan 237,5. Ini kita taruh di NCI 237,5 ya. NCI itu sebenarnya adalah ekuitas milik non pengendali ya. NCI non controlling interest. Jadi ini udah balance ya yang hijau ini ya. Segini. Jurnalnya seperti ini, jurnal eliminasinya. Ya. Ini tadi jurnal eliminasi yang dividen, ini yang jurnal eliminasi pendapatan investasi. Jadi ada 3 eliminasi ya. Yang warna orange, warna kuning, warna hijau di sini. Ya, biasanya menggunakan angka ya. Jadi ini dikasih tanda angka 1, misalkan angka 1 ini yang satu jurnal ini misalnya jurnal pertama ya, jurnal pertama ini dikasih tanda 1. Jadi untuk menunjukkan bahwa itu adalah satu jurnal. Kemudian yang eliminasi sudah selesai, kita akan mengalokasikan laba ya. Jadi di sini laba PT Induk dan PT Anak ya. Jika kepemilikan PT Induk dan kepemilikan PT Induk atas PT Anak 100%, ini tinggal ditambahkan saja ya laba ini 500 tambah 600 jadi 1100. Namun karena PT Anak hanya dimiliki 80%, maka 600 ini tidak semuanya merupakan laba dari pengendali ya. Jadi ini harus dipisahkan dulu yang merupakan laba
milik NCI atau non pengendali ya. Jadi non pengendali kepemilikannya 20%. Jadi 20% dari 600 kali 20% 120 ya. 120 dipindahkan ke NCI ya. Ini dikurangi di sini debit, pindahkan ke sini sehingga tinggal segini ya labanya yang milik pengendali ya. Tinggal 980. Ini jurnalnya seperti ini ya. Jadi ini ya, yang ini jurnalnya alokasi laba NCI. Laba milik pengendali dikurangi 120. Dapat 120 menambah ekuitas NCI 120. Ya, yang ini 120. Kemudian dividen. Tadi yang 300 ini sudah dieliminasi 240 ya, 240 karena ini resiprokal dengan yang investasi ekuitas ini 240. Masih sisa 60 itu adalah dividen kepada NCI ya. Jadi dividen itu dipindahkan ke NCI, dia mengurangi bagian NCI ya 60 ya. Jadi ini dihabiskan, saldonya tinggal 60, dihabiskan, dinolkan, di kredit ya. Kredit dipindah ke ini NCI ya. Jadi ini dividen PT Anak tereliminasi semua, jadi yang tinggal hanya dividen PT Induk. Udah pindah ke sini. Udah selesai. Kita tinggal menjumlahkan saja ya. Ini tambah ini, ketemu ini. Aset lain-lain. Investasi ekuitas tereliminasi semua. Ini dalam konsolidasi investasi ekuitas harus dieliminasi semua, nggak ada sudah. Muncul goodwill. Gini. Kemudian modal saham. Modal saham PT Anak itu juga tereliminasi ya semua. Karena sebagian resiprokal dengan di buku PT Induk, sebagian lagi pindah ke sini ya, pindah ke NCI ya, dari 1000 ini pindah ke NCI 237,5. Nah, yang 950 yang lain tereliminasi ya. Kemudian laba 600 dikurangi 120 dulu ya, milik pengendali, baru ditambahkan ke 500. Jadi laba milik pengendali 980 ya. Jadi konsolidasi ini milik pengendali semua kecuali yang NCI ya. Ini semuanya dianggap milik pengendali ya. Asetnya aset milik pengendali, ekuitasnya ekuitas pengendali ya, laba. Dividennya juga dividen pengendali. Semua yang bagian NCI ditaruh di satu pos ya, satu pos non controlling interest. Jadi modal saham hanya modal sahamnya atau ekuitasnya induk, labanya juga laba induk, dividennya juga dividen induk ya. Yang punyanya non induk, non pengendali ditaruh di sini semua. Ya, jadi udah selesai, tinggal direkap di neraca konsolidasi seperti ini. Ya. Nah, nanti ketika ini dijadikan soal ya. Ini soalnya adalah ini ya. Disuruh untuk menggabungkan ini dengan ini ya. Tapi ini ditambahkan ke sini ya. Ini jadi satu angka ya. 3 angka ini hanya untuk mempermudah pembahasan. Ini sebenarnya satu baris, satu angka ya, satu akun. Ya, jadi ini nggak ada ya, goodwill dan NCI nggak ada di soal. Ya, jadi soalnya nanti seperti ini ya. Nah, seperti ini. Suruh gabungkan. Hanya di sini
satu angka. Ya, harus bisa menganalisis sendiri ya, bahwa mana yang harus dieliminasi, mana ya harus disesuaikan. Ya, jadi gitu ya.